Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 dan 2 Timotius 2 ayat 13. 1 Korintus 1 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyembah, kita mempercayai, kita mengikuti Tuhan, Tuhan yang setia. Tuhan yang setia terus menyertai kita, setia terus memperhatikan kita, setia terus mendengar setiap doa-doa kita. Jadi kita harus belajar setia seperti Dia, setia seperti Yesus. Nah, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam banyak kehidupan umat Tuhan, ada banyak umat Tuhan itu tidak setia dalam hal apapun. Dia hanya melakukan sesuatu itu hanya sesaat, hanya sementara, hanya ikuti keinginan dan seleranya. Salah satu contoh, dia datang beribadah tidak setia, hanya mengikuti keinginannya. Kalau dia mau ibadah, dia datang. Kalau dia tidak senang, dia tidak datang. Tidak ada kesetiaan. Ada banyak orang berdoa tidak setia. Hanya terkadang di saat dia punya masalah pergumulan berat, dia berdoa. Di saat dia mengalami sukacita, dia tidak berdoa. Ada juga banyak orang setia dalam satu hal. Dalam satu hal ini dia setia, tapi dalam hal lain dia tidak setia. Hampir tidak ditemukan ada manusia atau ada anak Tuhan setia dalam segala hal. Tetapi Tuhan yang kita percayai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, Dia setia dalam segala hal. Dalam hal apapun Dia setia. Tentu setia dalam segala hal yang dimaksud, yang baik, yang benar, yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu layak dan pantaslah kita terus belajar dari pribadi Yesus Kristus. Kesetiaannya dalam segala hal. Dia tetap setia melakukannya. Sehingga ada lagu yang begitu sangat terkenal yang dinyanyikan oleh setiap umat Tuhan. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setialah? Setia, setialah, setia sampai mati. Jadi kata itu setia sama seperti Yesus. Amin. Amin. Bukan berarti kita tidak perlu belajar dari orang tentang kesetiaan.
tetapi belajar dengan sempurna hanya pada Yesus Kristus. Mari kita lihat yang pertama. Kesetiaan apakah yang kita harus ikuti dan teladani dari Yesus Kristus? Yang pertama, jemaat Tuhan, Yesus setia membaca dan mempelajari kitab suci, Alkitab. Jadi ditemukan dalam diri Yesus Kristus selama dia ada dalam dunia ini, dia memberikan kita kesetiaan dalam membaca, kesetiaan dalam mempelajari kitab suci. Yesus itu adalah manusia. Yesus juga adalah Allah yang sempurna. Jadi ada sisi kemanusiaan Yesus dan keallahan Yesus. Kenapa Yesus disebut manusia? Karena dia lahir dari rahim seorang perempuan. Yesus lahir seperti lahirnya manusia. Walaupun kelahiran Yesus bukan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan karena hubungan layaknya manusia suami istri, bukan. Tetapi Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Di sini keallahan Yesus muncul. Tapi kemanusiaannya, dia lahir dari rahim seorang perempuan. Yesus bertumbuh besar. Yesus pernah lapar. Yesus pernah merasa sedih dan menangis. Yesus juga pernah marah. Itu menggambarkan bahwa Yesus adalah manusia. Sebagai manusianya Yesus, sebenarnya dia perlu belajar membaca Alkitab. Tapi dari segi keallahan Yesus, tidak perlu Yesus baca Alkitab, tidak perlu Yesus mempelajari Alkitab, sebab dia adalah Alkitab itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri yang tahu segala-galanya. Tapi sebagai manusia, dia memberi kita teladan, setia membaca dan mempelajari Alkitab. Kita ini manusia biasa. Yesus Allah yang sempurna. Sebagai manusia, Yesus memberi kita keteladanan bahwa selama dia ada di dunia ini, dia membaca dan mempelajari Alkitab, kitab suci. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-46 sampai 47, kita temukan bagaimana Yesus belajar kitab suci. Dikatakan sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Pada waktu Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem, ke bait Allah, dan Yesus berada di bait Allah bersama alim ulama, tokoh-tokoh ahli
agama, ahli ulama, ahli kitab suci, mereka takjub mendengar bagaimana Yesus menjawab setiap pertanyaan itu. Kenapa Yesus mampu menjawab pertanyaan itu? Bukan dari segi keallahannya. Saya katakan dari segi keallahan Yesus, tidak perlu Yesus belajar Alkitab, sebab dialah Alkitab itu sendiri, dialah firman itu sendiri, dialah Allah itu sendiri. Tapi secara kemanusiaannya dia belajar, dia membaca. Saya mungkin kalau saya tanya jemaat dengan mungkin 1-2 pertanyaan tentang Alkitab, kalau jemaat tidak tahu Alkitab, jemaat tidak baca Alkitab, mustahil jemaat bisa menjawab Alkitab. Saya tanya salah satu contoh. Waktu Yesus datang ke Yerusalem, orang-orang menyambut Yesus. Yesus naik keledai. Ada yang membuka pakaiannya, sarungnya, selendangnya, dan menaruhkan di jalan supaya Yesus lewat. Bahkan ada orang mengambil daun-daunan. Kalau saya tanya, daun apakah namanya yang mereka ambil itu? Daun apa? Daun palem. Itu berarti tahu Alkitab. Yang tidak bisa menjawab berarti tidak tahu. Ada orang yang pintar menjawab tapi salah. Tahu nih. Aduh. Daun apakah namanya? Tahu nih. Yang penting dijawab. Yang lebih hebat lagi, daun apakah namanya? Ada yang tahu. Di manakah Yesus lahir? Di Betlehem. Dia salah dengar. Di mana kau lahir? Dia tidur begitu. Padahal ditanya, di manakah Yesus lahir? Dan jemaat terkasih, pertanyaan sesulit apapun, bila kita ditanya, kita harus bisa menjawab. Termasuk Yesus itu manusia atau Allah? Yesus itu manusia 100%, Allah 100%. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus Allah dan manusia, jemaat harus bisa menjawab. Sebagai manusia dia belajar. Makanya jemaat Tuhan, Yesus memberikan keteladanan kepada kita supaya kita setia. Tadi pagi saya sampai pembacaan Alkitab kepada kitab Hosea pasal 5. Saya baca Alkitab. Sudah puluhan kali saya ulang-ulang baca Alkitab. Semakin sering kita baca, semakin suka kita baca Alkitab. Semakin suka kita baca Alkitab, semakin banyak yang kita tahu tentang Alkitab ini. Jadi kalau jemaat Tuhan tidak tahu Alkitab, punya Alkitab tapi tidak dibaca, di handphone ada Alkitab elektronik tidak dibaca, sudah sangat rugi kita sebagai orang Kristen. Kita masih sangat bahagia dan bersyukur Alkitab ini bisa diterjemahkan ke seluruh bahasa apapun, baik bahasa daerah apapun, bahasa Batak Toba ada Bibel. Opung-opung yang tidak tahu bahasa Indonesia tidak ada alasan, tidak tahu apa baca Alkitab, ada Bibel. Karo ada bahasa Karo, Simalungun ada kitab bahasa Simalungun. Semua suku gak ada alasan, gak ngerti apa bahasa Indonesia. Coba kalau tanya agama-agama lain, tidak pernah seperti kita. Agama lain tidak boleh kitab suci yang diterjemahkan ke bahasa manapun.
Itu pun mereka tahu membacanya. Kita udah orang Batak ada Bible, tak baca kita. Yesus umur 12 tahun, sejak dari kecil dia baca Alkitab. Makanya menghadapi tokoh-tokoh agama pun tak tahu sejauh kepintaran Yesus. Makanya mereka takjub dan heran. Kita yang sudah begini pun sudah tokoh, sudah pakar, tak ngerti kita menjawab itu. Tapi ini si anak kecil ini gampang aja seperti minum air putih, dia menjawab tanpa berpikir. Karena apa? Dia belajar. Yesus sekolah. Jadi jemaat jangan berpikir sebagai manusia Yesus tidak sekolah. Yesus sekolah. Zaman sekarang ada TK, zaman Yesus pun sudah ada TK. Yesus masuk TK. Cuma lain bahasa TK-nya di Israel itu seperti apa? Dia belajar, dia baca, dia pelajari Alkitab. Dalam Markus 12 ayat 28, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama? Ada 2 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pertanyaan ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Saduki ini menjebak Yesus dengan pertanyaan Yesus, hukum mana yang terutama? Hukum kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kenapa Yesus mampu menjawab itu? Karena Yesus baca Alkitab. Amin. Apakah jemaat Tuhan sampai hari ini baca Alkitab? Jujur ya, baca Facebook kita tidak pernah absen tiap hari kan? Jujur. Ya, di Facebook, posting di Facebook itu tidak salah. Bacain status orang yang kadang menjengkelkan, menyakitkan, undang emosi, amarah, itu pun kita suka bacanya. Gosip-gosip, hoax, fitnah, suka bacanya. Tapi baca kita baca nggak macam-macam. Banyak waktu kita terbuang sia-sia. Buka YouTube yang aneh-aneh. Bukannya buka YouTube dengar khotbah, motivasi kehidupan. Bagaimana membuat kita semakin baik. Anak-anak sekolah buka YouTube bagaimana engkau termotivasi jadi seorang siswa, mahasiswa yang pintar dan cerdas. Bukalah. Ini engkau buka si tuyul, ya, beruang putih, si pink. Aneh. Hati-hati. Jangan handphone ini membuat kita jadi mempercepat kita terjun bebas masuk neraka. Pakai handphone ini, khotbah. Di sini banyak jutaan khotbah. Di sini khotbah Pak Gembala banyak di sini di YouTube ini. Dengar. Sudah rasa bosan dengar khotbah Pak Gembala, dengar khotbah yang lain. Ya. Tidak salah kita buka berita, tidak salah kita, tapi kita lebih fokus itu daripada hal-hal rohani. Hal rohana yang sering kita buka, hati-hati jemaat. Yang kedua, dalam hal apakah kita belajar tentang kesetiaan dari pribadi Yesus Kristus? Yang kedua, setia melayani semua orang. Jadi Yesus setia melayani. Jemaat Tuhan tidak harus jadi pengerja, jadi pelayan di gereja ini. Kalau sempat semua pengerja pelayan, siapa dari jemaat?
Tapi saya mau katakan bukan berarti semua jemaat tidak bisa melayani. Semua jemaat harus melayani. Amin. Amin. Tidak semua jadi pengerja, apalagi jadi pendeta, apalagi jadi gembala. Tidak semua harus seperti itu. Tapi kalau namanya melayani, kita harus dan wajib melayani Tuhan. Jemaat datang tadi ibadah ke sini, lihat jemaat lain seperti tidak ada reaksi untuk beribadah. Kau jumpai dia bermain, marilah kita malas, kutunggu. Itu sudah pelayanan. Gara-gara kita tunggu, sebenarnya tidak ada lagi hatinya dari ibadah, akhirnya dia ibadah. Itu pelayanan. Besar upahmu pelayanan. Walaupun tidak jadi pengerja, mengingatkan, meng-SMS. Sepertinya belum ada gereja orang ini. Mari datang dulu ke gereja kami, dengar firman Tuhan. Kalau belum ada ibadah selama ini, datang beribadah. Kalau belum ada gereja yang menetap, mari datang. Coba datang ke gereja kami. Itu pelayanan. Melayani suami dengan baik, pergi kerja dengan semangat, sehingga dia menjadi suami yang baik, bertanggung jawab, memberi senyum, kelembutan, segala macam. Itu pelayanan. Jemaat berdoa di rumah, mendoakan keluarga, suami, istri, anak-anak semua, mendoakan pelayanan itu. Itu pelayanan. Setia melayani. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halang mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Yesus tidak membedakan semua orang, mau anak-anak, remaja, pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek, suku apapun, berapapun usianya, Yesus layani semua orang dengan setia. Makanya jemaat Tuhan, jangan anggap rendah pelayanan anak-anak. Jemaat antar anakmu setiap jam 8 ke gereja ini, itu pelayanan. Itu pelayanan. Kau antar anakmu, kau jemput di mata Tuhan itu, waduh, ini pelayanan yang luar biasa. Anak-anak ke gereja, itu pelayanan. Kau bilang lagi ke gereja kau, bagaimana? Main-main kau ada waktu ibadah, punya alasan, itu pelayanan. Tapi anaknya bilang, gak gereja, sama bapak mama pun gak gereja. Itu pelayanan. Ada ibadah pemuda remaja di sini, ingatkan anak-anak, ingat. Kita orang tua harus bekerja keras. Jangan bersantai-santai saat ini. Anakku, ingatkan ibadah anakku. Bila perlu, antar pemuda remaja. Minimal satu kata dia dengar firman ibadah pemuda remaja, itu bisa mengubah hidupnya. Tidak sia-sia. Jadi orang tua mengingatkan anaknya beribadah, itu pelayanan. Yesus melayani orang-orang terlantar. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 11 ayat 4 dan 5. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yohanes
ayat 5, kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Yesus setia melayani semua orang. Sampai Yesus mati setia melayani. Jadi mari seluruh jemaat Tuhan setia melayani. Pak Gembala dan pengerja mungkin kekurangan waktu melayani setiap jemaat, tapi jemaat yang sudah mengerti firman, layanilah keluarga, layanilah anak-anak. Ajak mereka berdoa setiap pagi, berdoa sebelum tidur. Itu pelayanan. Seberapa hebatkah melayani, memberikan pelayanan gembala di hari Minggu? Tidak cukup jemaat Tuhan. Tidak cukup hanya di ibadah-ibadah tertentu, tapi kita yang sudah mengerti, mari doakan anak-anak, doakan setiap pagi. Hati-hati zaman sekarang ini, sekuat apapun kita menjaga anak kita, kita terbatas. Tapi kalau dengan doa kita menjaga mereka, kita undang malaikat Tuhan memagari mereka, itu luar biasa. Jangan pernah lalai. Jangan pernah lalai, karena setan dan iblis 24 jam bekerja. Jadi kalau kita jemaat Tuhan lalai mendoakan anak-anak kita, setan yang lebih banyak bekerja atas dia. Kalau ada dalam satu keluarga yang setia, apa itu suami atau istri atau anak-anak, bela keluargamu mati-matian di hadapan Tuhan. Jangan sampai menjadi makanan setan dan iblis. Pagari mereka. Sekarang kejadian ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri sekarang kejadian. Setan makin dahsyat bekerja kalau kita tidak melayani keluarga kita. Yang ketiga, kesetiaan apakah yang kita teladani dari Yesus Kristus? Dia setia mengasihi semua orang. Setia mengasihi. Tahu artinya setia mengasihi? Diperlakukan seperti apapun, tidak pernah dia sakit hati, tidak pernah dia tersinggung, tidak pernah dia terluka, tidak pernah dia menyimpan rasa benci, dendam. Lihat sekarang ini, waduh, ngeri. Medsos itu jadi senjata kadang-kala dipakai untuk merusak banyak orang. Baru-baru ini ada di medsos yang menyinggung suku tertentu, itu paling tidak boleh dan lagi viral hari-hari. Jangan sembarangan bermain medsos. Sampaikan yang baik-baik di medsos. Ucapkan, tulis kata-kata yang baik-baik, yang memberkati, yang memotivasi di medsos. Jangan tulis pelampiasan hatimu, amarahmu di medsos. Gak suka kau sama suamimu, kau tulis di medsos. Suami apa? Suami seperti ini. Belajar ke suami tetangga. Jangan ada jemaat yang seperti itu. Amin. Tulis tadi, marilah kita saling mengasihi, saling mengampuni. Aduh, itu sangat memberkati. Apalagi jangan singgung suku-suku tertentu. Hati-hati. Jangan singgung agama tertentu. Hati-hati. Hati-hati, fatal. Ucapkanlah, ya. Jadi banyak orang supaya viral, aneh-aneh, tapi itu jadi malapetaka bagi dirinya. Aneh-aneh, karena yang kadang-kala yang aneh-aneh itu yang ditonton oleh banyak orang.
Yang bagus-bagus itu dilewatkan. Cobalah ya, ada bau sinaga dulu. Subscribe. Coba subscribe ya channel saya Baru Sinaga. Coba lihat berapa puluh ribu itu apanya subscribe. Aku nyanyi dulu ya. Berulang kali aku mensorak. Apa ya? Apa lagi? Nah, contohnya hanya contoh, bukan seperti itu. Tapi coba lah ya. Tapi itu sangat viral. Tapi ada orang yang nyanyi bagus sekali, merdu sekali, sedikit yang nonton. Tapi kalau sedikit agak aneh-aneh, entah kenapa manusia ini yang aneh-aneh banyak penggemar. Ya, padahal yang satu aneh saja sedikit penggemar. Ya. Setia mengasihi semua orang. Setia mengasihi. Yesus setia mengasihi yang menuduhnya. Yesus setia mengasihi yang menfitnah dan menyalahkannya. Yesus setia mengasihi yang menghakimi dan menolak dia. Yesus setia membenci dan mengusirnya. Yesus setia bagi orang yang meludahi dan memakinya. Yesus setia bagi yang mengolok dan mengejeknya. Yesus setia bagi orang yang memukul, menampar dan mencambuknya. Bahkan Yesus setia mengasihi bagi orang yang menyalibkannya. Ini kita harus belajar dari Yesus. Setia mengasihi. Setia mengasihi. Saya sangat bangga terkadang di pengadilan dunia ini. Beberapa kali saya menyaksikan pengadilan bagi dua kelompok yang berseteru tentang soal harta, tentang sebuah masalah. Hebatnya di pengadilan ternyata seperti ini jemaah Tuhan. Entah jemaah pernah menghadiri pengadilan. Sang hakim beri waktu mediasi. Mediasi itu untuk menyelesaikan secara damai, perdamaian. Setelah saya merenungkan itu, kenapa? Ternyata tidak ada yang lebih hebat menyelesaikan persoalan bila berdamai. Bila berdamai, itu menyelesaikan persoalan yang paling mantap. Sebab pengadilan apapun kalau menang yang satu, dia tidak akan pernah merasa selesai persoalan. Dia akan dendam sampai seumur hidup. Walaupun dikatakan mungkin di pengadilan dia menang, tapi ada dendam turun-temurun. Tidak menyelesaikan persoalan. Sekalipun menang, tapi hati belum tentu sudah menang. Tapi jalan damai, ingat, jalan damai itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Yesus mengasihi. Belum pernah ada di antara kita jemaat Tuhan sesakit yang dialami Yesus. Sementara Yesus Allah yang menjelma jadi manusia. Yesus sekalipun dia manusia, bukan berarti Yesus pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti Yesus pernah berdosa. Yesus tidak pernah berdosa karena dia Allah yang tidak pernah mengenal namanya dosa. Makanya Yesus begitu ada orang berdosa, dia berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali dia yang tidak pernah berdosa? Dia hanya pakai rahim manusia, layak disebut dia manusia. Dia belajar, dia menangis, dia sedih, dia lapar, dia haus. Itu pertanda dia manusia. Bukan berarti tabiat manusia ada pada
Karena Dia Allah, tidak ada dosa. Beranikah jemaat Tuhan mengaku jemaat tidak pernah berdosa sejak lahir? Ada nggak di sini jemaat Tuhan yang berkata aku tidak pernah berdosa sejak lahir? Jangan-jangan dosa kita sudah 1 juta lembar timbal balik ditulisi sejak lahir. Baru lahir, anak kuintasnya. Biasanya, ini ya mam. Karena waktu di kandungan mama ya berat. Lahir anaknya berat. Entah salah dengarnya apa yang bilang tadi dengan berlahir. Anak tetangga, katanya. Ada yang bunyi, berat. Datanglah anaknya. Iyalah mak. Ama sikit-sikit berat kah? Yalah dia musik berat. Hati-hati, ya. Yesus yang sempurna, tidak ada dosa kesalahan layak Dia diludahi, layak Dia difitnah, layak Dia dituduh, layak Dia diolok, diejek, dipukul, dicambuk, disalibkan. Tak layak sebenarnya Yesus. Tapi sebagai kemanusiaan, itulah kemanusiaan yang disebut kemanusiaan Yesus. Bisa nggak Yesus disalibkan? Kalau sebut kealahannya, nggak bisa. Tapi Yesus sebagai manusia, Dia ambil seluruh dosa umat manusia di dunia ini, Dia taruh dalam dirinya, Dia tanggung, Dia taruh. Jadi sebenarnya kita yang disiksa harusnya, kita yang diludahi, difitnah, disalib, dipaku kita. Tapi Yesus sebagai manusia, Dia relakan itu disiksa. Jangan kira Yesus waktu disiksa itu gak sakit. Wah, gitu dia. Karena Dia sebagai manusia. Tapi kalau sebagai Allah disiksa, ya enak. Kalau itu ke Allahnya Yesus, tak bisa jadi disiksa. Tapi Yesus, Lukas 23:34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membawa undi untuk membagi-bagikannya. Markus 14 ayat 6 dan 5, lalu mulailah beberapa orang meludahi Dia dan menutup mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Para pegawai pun memukul Dia, diejek, dipermainkan seperti anak kecil. Setia mengasihi, amin. Amin. Kalau masih ada jemaat di sini rasa benci, rasa dendam, sakit hati, terluka, percayalah bagianmu nanti sudah pasti neraka. Rajin pun kita ke gereja baca kitab, kau harus tempatkan di neraka. Jadi jemaat supaya tidak sia-sia kau datang kepada Tuhan sambil bawa sakit hati terus, rasa benci terus, percayalah bagian kita nanti di neraka. Karena apa? Karena aku pun kau perlakukan seperti itu, kata Tuhan. Seperti yang kau perbuat kepada saudaramu, aku juga berbuat kepadanya. Engkau ampuni dosanya, kau kasihi dia, aku pun mengampuni, mengasihi. Itu kata Tuhan. Jadi selain kita tidak mengasihi, mengampuni, tetap dosa tidak ada. Yang keempat, setia berdoa dan beribadah. Amin. Amin. Apakah jemaat Tuhan setia berdoa dan beribadah? Amin. Ya, entah berdua rutinitas, itu berdua simbol-simbol kayak itu ya. Ini berdua benar, setia. Ya. Mari kita cek di Alkitab bagaimana Yesus setia berdoa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Artinya Yesus setia berdoa pagi. Doa pagi benar.
Kalau disebut pagi-pagi benar, antara jam 4 dan jam 5. Pagi-pagi benar, setia. Nah, secara Allah Yesus tidak harus perlu berdoa pagi-pagi. Yesus sudah berdoa terus. Dialah doa itu. Tapi ini kemanusiaannya. Supaya kita manusia belajar seperti dia berdoa. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Doa semalaman. Mulai dari pagi sampai pagi, dari malam sampai pagi, lalu doa semalaman. Bayangkan doa semalaman. Untuk apa Yesus doa semalaman? Apa yang kurang dalam diri Yesus? Yesus sebagai manusia memberikan kita keteladanan. Doa apa lagi? Lukas 22 ayat 42. Ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Doa menghadapi pergumulan berat. Yesus sebelum ditangkap, dicambuk, disalibkan, dia berdoa di taman Getsemani. Dia berdoa sampai peluhnya keringatnya seperti titik-titik darah. Kita yang punya pergumulan berat, atasi sendiri, bisa gila. Yesus sudah kasih contoh kepada kita. Kita punya pergumulan berat sekalipun, doa jawabannya. Doa. Begitu tiba hari yang baru sebelum kita jalani sepanjang hari, doa. Setia. Apapun pergumulanmu, seberat apapun pergumulanmu, Yesus kasih keteladanan kepada kita. Setia berdoa. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Doa puasa. Doa puasa. Jadi Yesus setia berdoa. Setia berdoa. Tidak ada yang sulit dan sukar kalau kita berdoa. Semua jadi enteng, semua jadi mudah. Berat beban apapun yang kita lakukan, begitu berdoa ringan. Jadi kalau jemaat berdoa linglung, stres, lemas, cemas, stroke, udah stroke langsung gantung diri, masih aduh, itu pun sudah gak diberangkat. Tapi ini udah stres, gila, bunuh orang lagi. Banyak gak seperti itu? Banyak yang dibunuh bukan orang lain, keluarganya sendiri lagi. Itu kalau tak berdoa. Coba diatasi, bergeser, saraf-saraf bergeser. Kalau masih bergeser, masih lumayan. Gimana kalau pecah pembuluh darahnya? Langsung inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi kalau jemaat punya masalah, coba lihat, ya. Kita lihat jemaat tentunya banyak kali masalah ini. Kalau aku merasa udah bunuh diri, aku ganti sampai cerita. Tapi dia senyum saja. Tanya rahasia. Apa rasanya? Tidak berdoa. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Jadi doa itu jembatan, nyambung.
Jadi kalau kita nggak bikin jembatan ke Tuhan, ada dua, gimana mau sampai? Jadi setialah berdoa dan beribadah. Amin. Amin. Yang terakhir, yang kelima, setia jemaat dari mana? Setia menerima atau memberi? Nah. Sejahat apapun orang, surga atau neraka? Surga pemerintah. Tapi kelakuannya neraka. Munafik. Setia makanya orang-orang kikir ditendang Tuhan itu dari sana. Ya apa ini? Nampak orang kikir di sini. Campak. Tapi di begini pun jemaat semakin pelit atau semakin memberi. Ya udahlah, khotbah ini. Tuhan tahu yang kita tahu kekurangan. Maklum Tuhan, maklum. Kalau Pak Gembala kita tak maklum sih, pagi itu maklum. Rohani dari Tuhan tahu kita banyak utang. Tuhan tahu dia janda itu yang banyak utang itu. Tapi dibela Tuhan karena dia bikin roh memberi. Jadi orang-orang yang setia memberi belajar. Dia beri waktunya datang dari surga ke bumi, lahir di kandang domba. Masa contohnya si Ando ini disambut sama temannya, datanglah ya kau naik pesawat Garuda, tapi tempat tidurnya di kandang bebek. Jadi tak kira-kira. Udah kau siapkan hotelmu, sudah mantap. Bebek kiri kanan kawan. Tuhan datang dari surga penuh kemuliaan yang sambut kandang domba. Pemberian Tuhan luar biasa. Dia beri waktunya jalan keliling kota desa, cari jiwa, melayani. Waktu. Jangan kira memberi waktu itu tidak pemberian. Memberi waktu itu pemberian yang terbesar juga. Tidak pelit dengan waktu. Jemaat datang beribadah, memberi waktu itu pemberian. Jadi jemaat datang beribadah ke tempat ini, ke rumah tempat ini, sudah pemberian. Waktu sudah datang. Aturannya jualan laku 1 juta. Ini harus hilang itu. Karena waktu beribadah. Jualan buku tutup, usahaku tutup karena beribadah. Waktu itu mahal. Waktu itu mahal. Memberi tenaga. Jadi jangan cuma berpikir pemberian itu hanya uang. Aku gak bisa memberi. Contoh seperti kita dulu bangun rumah Tuhan ini. Aku gak ada waktu tapi tenaga. Tenaga. Bayangkan bayar waktu tenaga berapa banyak? Mahal. Memberi apa? Uang. Jemaat Tuhan, Yesus itu murah. Dia beri makan 5.000 orang. Dia beri kuasanya. Dia beri kesembuhan. Dia beri mujizat. Oh, Tuhan kita setia dan memberi. Tidak pelit. Anak-anak sekolah jangan pelit memberi ilmu. Amin. Amin. Ajari adikmu. Jangan sesudah ujian kau ajari. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Di saat belajar ajari. Mari anakku siapa pras ku ajari. Melihat jam.
hanya ingat sesaat, tapi lupa selamanya. Ini jam berapa? Bingung. Cara mengajarinya gampang. Ya. Jadi orang pintar belum tentu bisa pintar mengajari. Ya. Tapi orang yang tulus mengajari pasti pintar mengajari. Ya, seperti sesekali saya tahu dia bukan terlalu pintar piano, tapi karena tulus mengajari, seluruh yang dididiknya bisa langsung cepat nangkap, bisa langsung main, walaupun belum sehebat yang di TV nanti. Ya, tapi minimal ilmunya semua itu yang ada padanya sudah tersatu. Baru orang pintar sekali sampai udah mau keluar ilmunya dari otaknya ini, tapi nggak pintar menyalurkan karena dibutuhkan ketulusan, bukan kesombongan. Yesus setia memberi. Amin. Amin. Nanti WBI ibadah, WBI lagi beri waktu. Amin. Bapak-bapak nanti ibadah kaum bapak, beri waktu kaum bapak. Amin. Jangan nanti banyak ibu-ibu yang di surga, bapak-bapak di neraka. Malah bapak-bapak penerima tamu di pintu neraka banget. Hati-hati. Amin. Anak sekolah minggu sudah maju luar biasa. Ibadah pemuda remaja berkembang luar biasa. Ibadah WBI pun berkembang luar biasa. Yang menyempit luar biasa kaum bapak. Entah kenapa itu. Menyempit dan mengempis. Jangan sampai nanti Tuhan berkata daripada segi istri-istri buat nanti mereka janda di bulan. Hati-hati bapak ya. Dan ada berfungsi kau sama sekali kau di rumah tangga. Lebih baik dari sekarang janda begini. Biar kau berkati luar biasa. Hati-hati. Jadi kaum bapak sudah ada kebaktian kaum bapak, mari datang. Jangan bikin alasan encok tegal minggu sering detil lemah lesu. Alasan-alasan. Kalau bikin alasan lebih hebat anak kecil. Bapak bisa berdiri, bisa nak. Bisa jalan, bisa sendiri. Diambillah Pak. Anak-anak semuanya itu. Saya percaya akan bantu. Ini enggak main-main dari waktunya. Kalau kaum bapak kepalanya, ini saya sampaikan itu. Kemarin sangat rugi kaum bapak yang saya seringkan kebenaran firman Tuhan. Sangat rugi dan itu sulit diulang. Ada hikmah-hikmah tertentu. Kalau kepala sudah dirusak hati-hati, tubuh ini tidak berfungsi. Kepala ini dijauh, gak ada artinya tubuh ini. Jadi hati-hati siapakah kepala itu. Tak pernah dalam kitab Tuhan menyerahkan jabatan kepala kepada istri, hanya pada suami. Makanya hati-hati kepala. Jangan rusak, hancur rumah tanggamu. Jangan salahkan istri, anak-anak. Salahkan dirimu. Jangan bilang gak bisa. Waduh istri ini cerewet aja luar biasa. Kenapa gak cerewet? Satu orang tak pernah dibeli tua terus, main judi terus. Gak jadi kepala yang berwibawa, yang punya otoritas, yang berwibawa. Katanya berdua, tapi tidak berdua. Dipukuli kita ke gereja, tapi tidak ke gereja. Hati-hati. Bahwa kita hancur lebur tidak dengar istri dan anak. Bila kita sudah kehilangan otoritas. Pemimpin yang kehilangan otoritas tidak dihormati dan dihargai oleh yang dipimpinnya. Tapi kalau punya otoritas, dia pasti dihormati. Jadi itu mari Bapak buat dirimu berotoritas, berwibawa, kalah seperti presiden.
Seolah-olah kau datang ke rumah seperti kedatangan presiden tertinggi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berilah waktu kita yang berharga itu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita setia seperti Yesus.